Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi dalam channel Renungan Seminari Tinggi Angin Mamiri pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Marilah kita membuka permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami dapat menemukan buah permenungan yang dapat kami gunakan untuk semakin mendekatkan kami dengan Dikau yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersiapkan bacaan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu istilah menarik bagi saya adalah kesombongan rohani. Apa itu kesombongan rohani? Kesombongan rohani adalah ketika saya mulai membanding-bandingkan kehidupan rohani saya dengan kehidupan rohani orang lain, lalu menganggap bahwa apa yang saya lakukan lebih bahkan paling tinggi dari orang lain. Atau dalam masa pandemi ini dan dalam peristiwa bencana besar, mungkin tanpa sadar kita mengatakan bahwa apa yang saya alami ini berasal dari Tuhan, merupakan pencobaan yang harus saya lewati. Sedangkan yang dialami oleh orang lain merupakan hukuman atas dosa-dosanya. Pada bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan hal yang sama, yakni kesombongan rohani. Pada ayat 1 dikatakan bahwa orang-orang datang kepada Yesus sebenarnya bukan semata-mata untuk memberikan laporan, tetapi untuk mau mengatakan bahwa orang yang mati dibunuh oleh Pilatus maupun orang-orang yang tertimpa menara di Siloam melakukan dosa, dan kejadian tersebut merupakan hukuman atas dosa-dosanya. Mengapa? Karena orang-orang pada zaman itu
mengaitkan kematian yang tidak wajar akibat kecelakaan ataupun yang disebabkan oleh orang lain merupakan akibat dari dosa. Padahal kita sebagai orang beriman seharusnya menyadari bahwa keberuntungan atau penderitaan bagi saya sendiri sama sekali tidak menunjukkan kualitas hidup rohani. Kita sadar bahwa penghakiman terakhir itu berasal dari Allah. Dan ketika penghakiman tidak ada lagi yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, tetapi siapa yang layak di hadapannya. Oleh karena itu, Yesus pada ayat selanjutnya mengatakan hal yang sama, yakni bertobat. Bertobat tidak hanya dilakukan ketika saya ingin menerima sakramen pengakuan atau sakramen dosa, tetapi bertobat dalam hal ini dari kesombongan rohani adalah mulai menyadari diri, menyadari tindakan kita ketika kita mulai melakukan hal-hal yang seperti tadi, membandingkan kehidupan kita, merasa kehidupan kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Itulah yang harus diubah. Maka bagi saya tidak heranlah ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Mengapa pohon ara? Karena di sana pohon ara dan pohon-pohon buah lain itu tidak akan bisa memakan buahnya, tetapi harus dinikmati oleh orang lain. Nah, ketika kita bisa bertobat, ketika kita bisa mulai mempraktekkan kehidupan rohani bukan hanya pada diri kita, tetapi juga kepada orang lain, maka kita menjadi pohon ara yang berbuah, yang buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Dan Yesus pun memberikan kesempatan hidup pada pohon ara itu. Yang dimaksudkan adalah selama kehidupan kita itu kita harus menghasilkan buah. Atau seperti lagu yang sangat senang saya nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Bagaimana kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan dengan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita percaya melalui merekalah Tuhan hadir. Di masa pandemi ini, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita yang sudah bisa beraktivitas di luar pasti melindungi orang lain dengan menggunakan masker. Dan kita yang ada di rumah senantiasa diingatkan, kita berdoa rosario pada bulan rosario ini, kita tidak hanya mendoakan diri kita, kita tidak hanya mendoakan orang-orang di sekitar kita, tetapi semua orang yang berusaha di luar sana untuk menangani pandemi ini ataupun menangani masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah mengajar kami untuk mengubah kesombongan kami menjadi buah yang berguna dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah rohani yang kami pelajari sungguh berguna tidak hanya untuk diri kami, tetapi bagi semua orang. Sebab hanya Engkaulah yang berkuasa bersama Yesus Kristus Putramu dalam persekutuan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.